ini sehubungan dengan SMK atau jurusan ATPH ini, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa SMK Negeri 1 PGGS sudah menjalin kerjasama dengan P4TK Cianjur. Jadi kira-kira Pak, ini kurikulumnya ini tadi sama dengan kurikulum umum seperti yang kita buat atau ini sudah menjurus ke kejuruan, Pak? Itu yang kami ingin informasi, Pak. Kemudian untuk tenaga tambahan tadi, Pak, yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan ada 2 guru tambahan untuk ATPH, yaitu tamatan D3 ini, Pak. Jadi kami ingin tahu, Pak, ini kita tempatkan untuk mengajar atau bagaimana, Pak? Karena kami kurang jelas ini, Pak, supaya kita bisa tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan guru yang lain? Mungkin 2 pertanyaan bisa nanti dijawab oleh kepala sekolah. Oke, Pak, mungkin untuk menunggu pertanyaan selanjutnya, Pak, mungkin bisa dijawab dulu itu, Pak. Bagaimana kira-kira, Pak? Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ite yang sudah mengawali pertanyaan. Barangkali saya harap Bapak Ibu yang lain nanti bisa bertanya juga tentang banyak hal malam ini. Pertama masalah kurikulum, Pak. Artinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak JS, kalau kurikulum untuk kelas 11 dan kelas 12 kita masih tetap pakai kurikulum K13 revisi 2018. Nah, untuk kelas 10 kita menggunakan kurikulum SMKPK. Jadi Bapak Ibu, tadi pagi kita juga rapat Zoom dengan penyelarasan kurikulum dan dunia usaha dan industri termasuk perguruan tinggi pendamping. Jadi nanti Bapak Ibu tadi sudah juga barangkali disinggung Pak JS untuk pelajaran normatif dan adaptif saya kira tidak terlalu bermasalah. Nah, yang bermasalah ini adalah bagaimana dengan kurikulum untuk guru-guru produktif. Jadi tadi sudah dijanjikan oleh Pak Dirjen. Jadi mungkin paling lambat 2 bulan ke depan kurikulum itu sudah khusus untuk guru-guru produktif sudah dikeluarkan oleh kementerian. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik, kira-kira itu tadi pesan beliau. Jadi artinya Bapak Ibu guru produktif tidak usah galau dan termasuk juga dengan Bapak Ibu terkait dengan di Dapodik barangkali nanti karena ini menyangkut sertifikasi juga bagi Bapak Ibu. Tadi sudah digaransi oleh Bapak Dirjen, artinya itu secepatnya akan dikeluarkan. Itu dia Pak, barangkali yang pertama. Yang kedua, memang dalam usaha kita untuk memajukan dan menstabilkan pelaksanaan tes. SMKPK. Tapi agak dekat di sini dia. Nampak di sini. Kita berharap pertama memang harus ada tambahan tenaga. Pertama, bagi kompetensi ataupun jurusan yang kita dan ditetapkan oleh pemerintah, karena yang menetapkan jurusan apa, Pak, itu bukan kita. Karena kita pun sebenarnya berharap kemarin itu yang kita dorong pertama adalah TBSN. Nah, ternyata lewat penilaian dari kementerian yang diberikan kepada kita adalah jurusan ataupun program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, sehingga tentu ada 2 hal yang cukup menjadi tantangan pertama bagi kita. Pertama adalah tentang jumlah siswa yang memang ini
perlu kita lakukan sinergi bersama dengan berbagai pihak agar jumlah siswa jurusan ATPH segera meningkat. Itu yang pertama. Nanti tentu ada beberapa langkah yang tentu Bapak Ibu dengan berdirinya SMKPK di SMK Negeri 1 PGGS secara otomatis kita harus membuka juga yang namanya kalau sekarang disebut teaching factory. Kalau dulu disebut unit produksi, kira-kira begitu. Nah, lewat program SMKPK diharapkan SMK yang sudah ditunjuk ini sekaligus mendirikan yang namanya teaching factory. Nah, sekarang kita sedang juga berupaya dengan di kementerian agar SMK kita bisa mendapatkan bantuan yang namanya teaching factory. Nah, walaupun mau tidak mau SMKPK wajib mendirikan itu. Nah, sesuai dengan kompetensi keahlian yang kita kembangkan di SMK Pusat Keunggulan, karena sudah ditunjuk oleh kementerian adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, maka langkah pengembangannya adalah dengan mengkonsolidasikan personil yang kita anggap memang harus siap. Artinya siap, maksud kita di sini Bapak Ibu, pagi dia bisa mengakses di sekolah dengan utamanya adalah membantu pelaksanaan praktek. Yang kedua, begitu selesai jam sekolah, kita anggap pukul 14, SMK harus bisa melakukan pengembangan TEPA, Teaching Factory tadi, dan mengimbas kepada masyarakat sekitar, Bapak Ibu. Jadi dalam benak kami dan dalam grand design yang sudah barangkali Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan ke kementerian, ke depan alat praktek yang hadir di SMK adalah barangkali nanti bisa juga ini, kalau bisa malam ini Pak JS, kita perlu diskusi dengan guru-guru produktif terutama, dan seluruh kaprok untuk mensinergikan program ini. Pertama adalah SMK akan mempunyai traktor roda 4 dengan kapasitas gerdang 2 dengan kemampuan, ya kalau kita minta itu harus di atas rata-rata traktor yang ada di Pak Barat. Saya minta itu gerdang 2 pot dengan kapasitas lupa saya yang jelas bisalah lebih dari yang ada, kira-kira begitu. Yang kedua tentu kami juga sudah meminta ada hand traktor minimal 3. Hand traktor artinya bisa difungsikan juga bagi guru dan siswa. Minimal bisa untuk membuat bedengan dan segala macam jenis untuk tanaman hortikultura. Nah, berikutnya adalah membantu pergerakan TEPA nanti, kita akan memiliki yang namanya pemipil jagung dengan kapasitas 5 ton per jam dengan mampu mulai dari yang sudah dikupas sampai yang belum dikupas, artinya masih jagung dengan kulit-kulitnya, itu kapasitasnya 1 jam 5 ton dengan roda 4. Kenapa harus roda 4? Biar kita bisa juga mengakses kepentingan warga sekolah, selain warga sekolah tentu masyarakat sekitar, kira-kira begitu. Nah, ini juga sebagian daripada promo. Kemudian ditambah dengan kemampuan siswa tentu bisa mengukur pH tanah. Untuk itu kita juga meminta alat yang standar. Kemudian di samping itu kita memiliki lab, tentu nanti ada juga lab dibangun. Di situ nanti akan ada beberapa juga mikroskop khusus untuk jurusan ATPH. Artinya memang ke depan siswa juga harus mampu meneliti mulai dari penyakit tanaman dan jenis-jenisnya, dan juga bagaimana untuk menangkal ketika tanaman terserang hama, kira-kira begitu. Nah, ada beberapa alat kecil, tapi yang besar-besar itu yang tadi saya sampaikan. Nah, harapan tentu itu tadi Pak Ite, artinya kita berharap SMKPK, SMK Pusat Keunggulan ini bisa mengimbas selain ke sekolah, kita mau tampil di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat, apalagi di saat ini pemerintah sedang menggalakkan ketahanan pangan. Jadi mungkin itu filosofi sehingga SMK PGGS dipilihnya adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
Saya sebenarnya kemarin mengusul di TBSM. Nah, ternyata yang di ACC adalah ATPH. Artinya ini tantangan juga sekaligus bagi kawan-kawan guru produktif bagaimana berpikir lebih kreatif, lebih inovasi dalam rangka membantu percepatan penambahan siswa dan SDM. Saya yakin kalau SDM Bapak-bapak sudah mampu karena beberapa orang sudah kita pernah kirim ke Cianjur dan ke depan juga kita kerjasamanya di sana, Pak. Jadi Bapak Ibu guru akan dikirim ke sana secara bergelombang untuk bisa menambah kompetensi Bapak Ibu. Nah, guru-guru yang lain bagaimana? Semua. Jadi semua Bapak Ibu nanti akan dilatih dengan kapasitas apakah di mana nanti itu tentu ada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Yang jelas seluruh kita stakeholder SMK khususnya Bapak Ibu guru dan tata usaha termasuk siswa itu akan disejajarkan semua Bapak Ibu. Jadi SMK PK ini dipilih, ada yang memang betul-betul sudah sekolahnya super, ada yang sedang dalam masa naik, ada saatnya yang memang betul-betul masih harus butuh didukung, ditarik, kira-kira begitu, menyesuaikan diri. Nah, barangkali 3 komponen inilah yang menjadi ujung tombak ke depan diharapkan untuk membawa Indonesia lebih bisa. Artinya SMK bisa untuk tampil di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Barangkali ini penjelasan dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ite. Oke, jadi terima kasih Pak karena sudah memberikan penjelasan kepada kami, terutama untuk jurusan ATPH tadi Pak. Jadi kami pun sebagai guru produktif ATPH berterima kasih banget kepada pengelola sekolah apabila seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti di sekolah kita sudah ada traktor roda 4 jenis Ford, kemudian ada kita usahakan juga hand traktor, apalagi pemipil jagung tadi lebih kurang 5 ton per jam tadi, kemudian alat pengukur pH dan lab yang dilengkapi dengan mikroskop. Jadi saya rasa apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan kita berdoa bersama untuk selanjutnya bisa kira-kira nanti kita terima Pak. Jadi inilah harapan kami sehingga apa yang Bapak harapkan nanti kita bisa nampak keluar Pak. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama kita setiap guru bisa tahun depan siswa kita akan bertambah. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu guru untuk bertanya kepada pengelola sekolah kita. Baik Pak Ite,